Awal dari file, seorang anak jalanan masuk ke sebuah bengkel dengan perut keroncongan dan tangan gemetar. Ia berdiri di depan semua orang dan berkata, "Bolehkah saya bantu kalau saya diberi makan?" Mereka meremehkannya. Mereka menertawakannya. Namun detik berikutnya, anak tanpa alas kaki itu menemukan apa yang tidak bisa diperbaiki oleh orang dewasa manapun. Dan apa yang terjadi selanjutnya mengubah hidupnya selamanya. Dari kota mana kamu menonton ini? Komentar di bawah, tinggalkan like, subscribe, karena cerita ini tidak hanya akan menyentuhmu, tapi juga menginspirasimu. Pintu besi bengkel terbuka dengan derit kering. Tidak ada yang menyangka ada tamu. Pada jam itu, udara dipenuhi asap, oli, dan kelelahan. Seorang anak muncul di ambang pintu, kurus, dengan pakaian lusuh, rambut lepek karena keringat dan debu. Usianya baru sekitar 10 tahun. Tetapi tatapannya yang keras tampak seperti seseorang yang sudah terlalu banyak melihat kehidupan. Ia melangkah 2 kali ke dalam. "Kamu ngapain di sini?" bentak salah satu montir sambil mendongak dari mesin. Anak itu menelan ludah. Perutnya keroncongan begitu keras, hingga semua orang mendengarnya. Ia menarik napas dalam-dalam dan dengan suara bergetar, namun jelas, ia berkata, "Boleh saya bantu kalau saya diberi makan?" Bengkel itu pecah dalam gelak tawa kering, kejam. Salah satu montir terpingkal-pingkal sambil memegangi perutnya. Yang lain menunjuknya seolah melihat badut sedang beraksi. "Bantu? Kamu?" Desis seorang pria botak. "Kamu bahkan tidak sampai ke meja kerja. Satu-satunya yang kamu tahu cuma minta sedekah, bocah." Tambah yang lain. Bima, begitu namanya, mengepalkan tangannya. Lapar mencabik-cabiknya, tetapi ia tidak bergeming. Di salah satu sudut, sebuah mobil tua sudah berhari-hari didiamkan dengan kap terbuka dan semua orang tampak frustrasi mengelilinginya. Bima menatap mobil itu seolah bisa mendengar detak jantungnya. "Busi mobil itu kendor," ucapnya. Hening seketika menyelimuti. Kepala bengkel Pak Budi mengerutkan kening. "Apa katamu?" "Busi itu kendor," ulang Bima sambil maju selangkah. "Diam," potong Tono, seorang montir senior bertubuh besar, dengan wajah yang menghitam karena oli dan kebencian. "Apa yang kamu tahu? Anak jalanan." Tapi Bima sudah memanjat pijakan mobil. Ia memasukkan tangannya dengan mantap di antara kabel dan komponen, memutar, mengencangkan sesuatu, lalu turun. "Coba nyalakan." Mereka saling pandang tak percaya. Pak Budi memberi isyarat, salah satu montir memutar kunci. Mesin menderu hidup, tanpa tersendat, tanpa mati. Tawa mereka membeku. Gema logam dari mesin memenuhi bengkel, seperti pukulan di dada. Bima tidak tersenyum. Ia hanya menunduk dan bergumam malu-malu. "Boleh saya diberi makan?" Kalimat itu menembus udara seperti belati. Ia tidak meminta tepuk tangan, tidak meminta hormat, hanya makanan. Sebuah suara feminin terdengar dari belakang. "Bagaimana kamu tahu?" "Itu Mariana, yang keluar dari ruang kantor dengan terkejut. Ekor kudanya yang gelap berkilauan di bawah cahaya lampu, dan di matanya ada kemarahan sekaligus kelembutan pada saat yang sama." "Saya dengar." "Mesinnya," jawab Bima seolah sedang berbicara. Tono mendengus merah karena marah. Dia cuma beruntung. Mobil itu memang sudah rusak parah. Siapapun pasti bisa melihatnya." Mariana berbalik menghadapnya dengan tegas. "Kalau begitu, kenapa kamu tidak melihatnya, Tono?" Tembakannya menusuk hingga ke semua orang. Pria itu mengatupkan giginya, murka. Mariana berjalan ke arah anak itu, mengambil sepiring nasi lauk tempe dari dapur, dan memberikannya ke tangan Bima yang kotor. "Makan, nak," katanya lembut namun tegas, melirik ke arah yang lain. Di sini tidak ada yang boleh mengejek seseorang yang hanya meminta sesuap. Bima duduk di pojok dan makan dengan sangat lambat dan penuh hormat, seolah setiap suapan bisa menghilang kapan saja. Sisanya memandangnya dalam diam, antara malu dan kebingungan. Tono tidak menahan diri. "Dengar baik-baik, bocah. Ini bukan tempatmu, jangan pernah ikut campur kalau tidak dipanggil." Bima menunduk, tidak menjawab. "Cukup, Tono," potong Mariana tegas, berdiri di antara mereka. "Dia anak kecil, bukan musuhmu." Suasana menjadi sarat, tegang, seolah sesuatu telah berubah selamanya. Saat senja tiba, Bima berdiri, berterima kasih dengan suara pelan, dan berjalan menuju pintu. Di luar, jalanan menantinya dengan kerasnya, tetapi sebelum keluar ia berhenti, menoleh, dan menatap bengkel dengan tekad yang diam. Matanya yang lelah dan bersinar mengatakan segalanya. Ia akan kembali. Mariana langsung mengerti, dan Tono juga. Karena itu, saat anak itu menghilang di tikungan, ia bergumam penuh racun, "Kalau anak itu kembali, aku pastikan dia tidak akan menginjakkan kaki di sini lagi."
Mariana tidak menjawab, tetapi di dalam hatinya ia sudah memihak. Anak itu tidak akan menghilang seperti yang lain. Tidak, selama dia ada di sana. Mesin bengkel itu kembali menderu. Tetapi yang benar-benar bergema adalah suara rapuh dan berani yang masih terngiang di udara. Bolehkah saya bantu kalau saya diberi makan? Dan semua orang tahu bahwa cerita ini baru saja dimulai. Pagi berikutnya berawan kelabu tebal yang seolah menekan segalanya. Bima tidur di jalanan di bawah kanopi rusak dengan perut masih setengah kosong. Tetapi satu-satunya yang terngiang di kepalanya bukanlah rasa lapar, melainkan deru mesin mobil di bengkel itu. Suara bergetar yang telah mengembalikan nyawa mobil ketika ia mengencangkan komponen. Ia bangkit, menepuk debu dari bajunya dengan tangan, dan berjalan lagi menuju bengkel. Setiap langkah terasa berat, tetapi di dalam dirinya ada percikan aneh, kepastian bahwa ia memiliki tempat di sana, meskipun tidak ada yang menginginkannya. Ketika ia mendorong pintu besi, suara keras itu kembali memenuhi segalanya. Bunyi palu, desis kompresor, suara serak. Percakapan mereda saat mereka melihatnya. Lihat dia, ludah Tono, menjatuhkan kain hitam penuh oli. Anak ajaib. Beberapa tertawa, tetapi itu tawa tegang, tidak nyaman. Yang lain membuang muka. Penghinaan malam sebelumnya masih membekas. Tidak ada dari mereka yang berhasil memperbaiki mobil itu, dan seorang anak jalanan berhasil dalam hitungan detik. Pak Budi mengangkat pandangan dari mejanya. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap Bima seolah sedang menilai apakah sepadan untuk mengusirnya atau membiarkannya saja. Mariana adalah satu-satunya yang tersenyum padanya. Kamu kembali. Bima mengangguk. Bapak bilang, saya bisa. Dia mengangguk juga dan dengan isyarat menunjuk ke sebuah sudut. Kalau kamu mau tinggal, mulailah dengan membersihkan, baru kita lihat nanti. Bima berlari ke ember dan pel, berlutut di lantai, dan mulai menggosok dengan kuat, seolah hidupnya bergantung pada membuatnya berkilau. Ia tidak mengeluh, tidak meminta apapun lagi. Para montir mengamatinya dari sudut mata. Setengah bengkel merasa tidak nyaman dengan kehadirannya, seolah setiap gerakan anak itu adalah pengingat akan kegagalan mereka. Dia parasit, gumam Tono kepada yang lain. Kalian pikir apa yang akan terjadi? Dia akan mengajari kita bekerja? Salah satu temannya membalas dengan isyarat, tetapi racun sudah menyebar di udara. Berjam-jam kemudian saat sedang membersihkan, Bima mendengar suara aneh, bukan dari suara atau mesin, tetapi dari mobil yang terparkir di belakang, tertutup terpal. Ia bangkit penasaran dan mendekat perlahan. Ia mengangkat kain terpal itu dan melihat mesin terbuka, tua, penuh debu, matanya berbinar. Ia mengulurkan tangan dan membelai komponen, seolah itu adalah harta karun. Sebuah kilasan ingatan menghantamnya. Suara ayahnya yang berat dan tenang mengatakan padanya, dengarkan, nak, mesin punya jantung. Jika berdetak tidak teratur, ada yang salah. Jangan pernah abaikan. Bayangan tangan kuat mengajarinya memegang kunci, dan tiba-tiba sebuah kenangan samar tentang teriakan dan tabrakan brutal. Bima berkedip, menggelengkan kepala, kembali ke masa kini, membungkuk di atas mesin dan tanpa berpikir, ia memutar sebuah mur, lalu yang lain. Ia menguji gerakan komponen yang berkarat. Dengan obeng yang ia temukan di lantai, ia mengencangkan sekrup yang longgar. Ia tidak bisa menahannya. Bekerja dengan itu seperti bernapas. Apa yang kamu lakukan? Bima tersentak. Mariana ada di belakangnya dengan tangan bersilang. Dia hanya menatapnya. Hanya. Gumamnya malu-malu. Mariana mengamatinya dalam diam. Dia melihat tangan anak itu. Kecil tapi kokoh, bergerak secara alami di antara komponen. Itu bukan kebetulan, bukan keberuntungan. Ada sesuatu yang lain. Kamu punya tangan montir, gumam Mariana. Bima menunduk. Ayah saya mengajari saya beberapa hal. Ayahmu? Ia mengangguk. Dia memperbaiki mobil, kurasa. Aku tidak begitu ingat. Mariana ingin bertanya lebih lanjut, tetapi Tono tiba-tiba muncul, menginterupsi seperti bayangan. Jauhi mobil itu, bocah, teriaknya, merebut obeng dari tangannya. Siapa yang memberimu izin? Bima mundur ketakutan. Saya hanya. Tidak ada, raung Tono. Kamu tidak datang ke sini untuk bermain. Sana pel, itu satu-satunya yang kamu tahu. Mariana maju selangkah. Tono, sudah cukup. Dia anak kecil. Dia mengganggu Mariana dan bahaya. Hari ini dia menyentuh kabel dan bisa membuat seluruh bengkel terbakar. Yang lain mengamati tanpa campur tangan. Beberapa tampak setuju dengan Tono. Yang lain merasa tidak nyaman, memilih untuk diam. Bima mengepalkan bibirnya. Ia ingin mengatakan bahwa ia tahu apa yang ia lakukan,
bahwa ia tidak perlu izin, tetapi alih-alih ia menunduk, ia membungkuk, mengambil pel, dan terus membersihkan. Tono menatapnya dengan senyum miring, puas, karena telah mereduksinya. Tetapi di mata Bima ada sesuatu yang tidak diperhatikan siapapun, kecuali Mariana. Percikan keras kepala yang sunyi, kepastian yang tidak padam. Jam berlalu. Saat sore tiba, salah satu montir sedang berjuang dengan sebuah mobil pickup yang tidak mau menyala. Ia berkeringat, mengumpat, dan memukul kap mesin seolah ingin mencabut jiwanya. Bima, dari sudutnya, mengamati. Ia tidak bisa menahannya. Ia melihat bagaimana pria itu memutar kunci dan mesinnya hampir tidak terbatuk, bagaimana ia bersikeras memeriksa kabel yang salah. Akhirnya, tanpa berpikir, ia berkata pelan, "Ini pompa bensinnya." Montir itu mendengarnya. Ia berbalik dengan marah. "Apa katamu?" Pompa itu tidak mengirimkan tekanan. Pria itu tertawa mencemooh. "Dan, kamu tahu itu dari mana, bocah?" Tono muncul lagi seperti anjing mencium kesempatan. Anak nakal ini lagi, mau sok tahu. Mariana, sebaliknya, mengangkat alisnya. "Coba cek apa yang dia katakan." Montir itu menggerutu, tetapi dia melakukannya. Dia memeriksa pompa dan mengumpat, "Bocor." Bisikan bertambah keras. Beberapa tatapan tertuju pada Bima. Setengah terkejut, setengah tidak nyaman. Tono melangkah lebih jauh. Ia menunjuk dengan jari gemetar karena marah. Ini tidak membuktikan apa-apa. Bocah ini hanya mencari perhatian. Kalau kita biarkan, besok dia mau tempatku di bengkel. Pak Budi, yang sampai saat itu diam, meninggikan suaranya. "Sudah cukup. Tidak ada yang bilang dia akan mengambil tempat siapapun. Dia anak kecil, dan yang memutuskan siapa yang masuk dan keluar adalah saya." Suasana menjadi sedingin es. Bima menunduk, tetapi di dalam ia merasakan sesuatu yang aneh. Bangga, takut, harapan. Mariana tersenyum sekilas penuh pengertian. Tono menatapnya dengan kebencian terbuka, kebencian yang dimasak perlahan dan tidak akan berhenti. Malam itu, ketika Bima kembali ke jalanan, ia duduk di trotoar dan menatap tangannya. Tangan itu penuh oli, kecil, kotor, tetapi mampu melakukan hal-hal yang bahkan ia sendiri belum sepenuhnya mengerti. Ia memejamkan mata dan sekali lagi sebuah kenangan menghantamnya. Ayahnya mengangkatnya, menunjukkan setir yang berkilauan. "Dengarkan raungannya, nak. Mesin tidak pernah bohong." Bima mengepalkan tangannya ke dada. Ia tidak tahu takdir apa yang menantinya, tetapi ia merasakan bahwa tangan kecil itu menyimpan rahasia besar dan bahwa tidak peduli seberapa keras Tono ingin mengusirnya, ia akan kembali ke bengkel. Hari ketiga di bengkel dimulai secara berbeda. Bima tidak masuk dengan suara gemetar atau pertanyaan di bibir. Kali ini, begitu ia melewati pintu besi, ia mencari pel dan mulai membersihkan lantai yang penuh noda hitam. Tidak ada yang memintanya, tidak ada yang memberinya izin, ia hanya melakukannya. Beberapa montir mengabaikannya, yang lain bergumam di antara gigi mereka, tetapi ia tidak berhenti. Setiap kali ember penuh air kotor, ia mengosongkannya dan kembali dengan cepat. Setiap kali kain jenuh dengan oli, ia membilasnya dan menggunakannya lagi. Mariana mengamatinya dari kejauhan. Ada sesuatu dalam cara anak itu bekerja. Itu bukan kepatuhan yang tunduk, itu adalah keinginan untuk tinggal, untuk layak mendapatkan tempat. Menjelang tengah hari, salah satu montir mendengus. "Hei bocah, bawakan kunci ukuran setengah." Bima ragu, melihat meja penuh alat, memeriksanya satu persatu. Dan tanpa ragu lagi, ia memilih yang benar. Ia membawanya ke pria itu, yang menatapnya dengan terkejut. Hanya kebetulan, sela Tono dengan nada beracun. Pasti dia ambil yang pertama dilihatnya. Beberapa menit kemudian, yang lain meminta obeng pipi. Bima membawakannya dalam hitungan detik, lalu tang, lalu kunci soket yang tepat. Dia tidak pernah salah. Mariana tersenyum. Itu bukan keberuntungan. Anak itu tahu cara melihat, tahu cara mendengar. Matanya menyerap setiap detail seperti spons. Saat makan siang, Pak Budi memberi perintah untuk istirahat setengah jam. Para pria berkumpul di meja kayu panjang darurat. Mariana muncul dengan piring tambahan, nasi hangat, lauk, dan sepotong keju. Dia meletakkannya di depan Bima. "Ambil, kamu pantas mendapatkannya." Bima menatap piring itu seolah tidak nyata. Tangannya gemetar saat mengambil nasi pertama. Ia membawanya ke mulut dan begitu ia menggigitnya, air mata mengalir. Ia tidak mencoba menyembunyikannya. Ia makan perlahan dengan campuran urgensi dan rasa hormat. Yang lain menatapnya dalam diam. Beberapa merasa tidak nyaman. Tono mendengus kesal. "Sudah cukup memanjakannya," serunya. "Di sini,
bukan rumah makan tunawisma. Mariana menusuknya dengan tatapan. Di sini tidak ada yang memanjakan siapapun. Dia bekerja. Dia anak kecil, cibir Tono. Atau kamu mau bilang mengepel itu sebuah profesi? Bima menunduk, tetapi Mariana tidak menyerah. Sebuah profesi dimulai dengan belajar membersihkan. Tidak ada yang lahir sudah tahu. Pak Budi, yang makan dalam diam, meninggikan suaranya. Cukup. Anak itu membantu dan selama saya mengizinkannya, dia tinggal. Tono mengatupkan giginya, membanting meja dengan kepalan tangannya, bangkit, dan pergi sambil bergumam menghina. Sore berlalu dengan suasana aneh. Bima, dalam diam, mengumpulkan komponen yang jatuh, mengatur sekrup berdasarkan ukuran, membersihkan meja kerja. Tidak ada yang memintanya, tetapi ia melakukannya dengan disiplin. Suatu saat, Mariana menangkap basah dia mencoba merapikan kotak filter. Dia tidak hanya memisahkannya berdasarkan ukuran, tetapi juga berdasarkan keausan, berdasarkan kompatibilitas. Siapa yang mengajarimu itu? Tanyanya penasaran. Bima mengangkat bahu. Ayah saya bilang setiap komponen punya tempatnya. Kalau dicampur, semuanya rusak. Mariana mengamatinya beberapa detik. Anak itu tidak mengarang. Dia telah belajar dari seseorang yang benar-benar tahu. Tiba-tiba, sebuah dentuman mengguncang bengkel. Tono dengan sengaja menjatuhkan sekotak penuh komponen di dekat Bima. Ambil, kalau kamu pintar, teriaknya. Bima segera membungkuk. Ia menata satu persatu tanpa kehilangan ketenangan. Lebih cepat, tidak berguna, desak Tono mendekat dengan mengancam. Mariana campur tangan. Sudah cukup Tono, jangan ikut campur. Jangan ganggu. Raungnya sambil menampar kain yang dipegang Bima. Anak itu mundur selangkah ketakutan, tetapi tidak menangis. Pak Budi muncul serius dengan suara kering. Tono, satu lagi, dan kamu yang akan diusir ke jalanan, bukan dia. Hening menjadi berat. Tono mengepalkan bibirnya penuh amarah tertahan, dan pergi ke belakang untuk melanjutkan bekerja. Bima mengambil kain dari lantai, memegangnya sebentar, lalu meremasnya dan kembali membersihkan seolah tidak terjadi apa-apa. Mariana mendekat dan berlutut di sampingnya. Jangan pedulikan dia, teruslah bekerja. Bima mengangguk, tetapi di matanya ada kilatan baru. Berbeda dari rasa takut, percikan yang baru mulai menyala. Malam itu, ketika semua orang pergi, Bima tinggal beberapa menit lagi menyapu. Mariana melihatnya dan mendekat dengan lembut. Kamu bekerja dengan baik hari ini. Dia tersenyum malu-malu, pipinya masih bernoda oli. Terima kasih atas makanannya. Mariana membelai rambutnya dengan kasih sayang. Jangan berterima kasih padaku. Raihlah setiap hari. Bima mengangguk kuat. Kalimat itu terpatri dalam dirinya sebagai tantangan. Ia keluar ke jalan dengan langkah lelah, tetapi di dalam dirinya menyala sesuatu yang berbeda dari rasa lapar, harapan. Percikan pertama dari api yang tidak bisa dipadamkan siapapun. Bengkel buka pagi-pagi pada hari Senin itu. Udara berbau kopi murahan dan asap knalpot. Bima sudah di sana mengepel sebelum ada yang memintanya. Tangan kecilnya bergerak cepat, tetapi mata ingin tahunya tidak pernah berhenti memindai setiap sudut, setiap alat, setiap komponen. Mariana masuk beberapa menit kemudian, menyapa semua orang dengan isyarat cepat, dan berhenti sejenak menatap anak itu. Ada sesuatu dalam cara anak itu bekerja yang membuatnya gelisah. Bukan hanya cara dia bergerak, seolah bertahun-tahun berada di bengkel, tetapi nama keluarganya. Sehari sebelumnya, ketika Bima menggumamkan nama lengkapnya, ia mengulanginya pelan. Bima Wijaya. Sebuah percikan menyalakan ingatannya. Sepanjang pagi, sementara yang lain mengerjakan mobil reyot, Mariana tetap di kantor memeriksa dokumen lama, tetapi alih-alih faktur, ia mencari di ponselnya, mengetik, Wijaya pembalap mobil Indonesia. Hasilnya mengejutkannya. Foto-foto menguning, surat kabar yang didigitalisasi, judul berita yang terlupakan. Rizky Wijaya, 3 kali juara nasional otomotif. Seorang pria muda dengan senyum lebar, memegang piala, wajah yang mirip dengan anak yang sekarang sedang mengepel di bengkelnya. Mariana menutup mulutnya dengan tangan. Dalam artikel-artikel itu juga ada catatan gelap, sebuah kecelakaan, kejatuhan dari kemuliaan, seorang pria yang berubah dari legenda menjadi orang yang terlupakan. Dia tinggal lama menatap foto-foto itu seolah mencari jejak Bima di mata sang juara. Ketika keluar ke area kerja, dia menemukannya sedang mengatur sekrup. Dia mendekat dan berlutut setinggi dirinya. Bima, kamu bilang ayahmu memperbaiki mobil. Anak itu mengangguk tanpa mengangkat pandangan. Rizky, kurasa. Rizky Wijaya. Mariana menelan ludah dan berlari. Dia balapan?
Bima ragu. Kilasan ingatan, deru di lintasan balap. Suara ayahnya berteriak memanggil namanya. Ya, dia balapan. Mariana menatapnya tajam. Itu bukan imajinasi. Ada kebenaran yang tersembunyi di dalam anak ini, tetapi sebelum dia bisa bertanya lebih jauh, sebuah tawa menggema dari arah mereka. Hahaha, jangan bilang, itu Tono yang mendengar percakapan itu. Sekarang ternyata cilik ini anak seorang bintang. Yang lain mengangkat kepala penasaran. Tono meninggikan suaranya menikmati perhatian. Kalian dengar? Bocah itu bilang ayahnya Rizky Wijaya. Sang juara nasional itu, tawa berlipat ganda, beberapa mengejek, yang lain pura-pura tidak percaya. Tentu, dan aku ini keponakan presiden, sindir salah satu montir. Lalu aku, anak seorang astronot, tambah yang lain disela tawa. Bima menciut, merasa lantai terbuka di bawah kakinya. Aku tidak mengada-ada, bisiknya. Tono membungkuk padanya dengan senyum miring. Dengar, bocah, bahkan jika kamu anaknya, kamu tidak berhak berada di sini. Tetapi karena kamu ini orang biasa, lebih baik jangan mengarang cerita. Mariana maju selangkah dengan marah. Tono, berhenti mengganggunya. Mengganggunya, tawanya. Aku hanya mencegahnya kecewa. Anak ini tidak ada hubungannya dengan seorang juara. Kata-kata itu menusuk dada Bima seperti pisau. Dia tidak tahu apakah itu benar. Dia hanya ingat fragmen, gambar-gambar rusak dari seorang pria di belakang kemudi. Bagaimana jika dia benar-benar mengarangnya? Dan jika pikiran anak kurus yang lapar itu telah menciptakan seorang pahlawan yang tidak pernah ada? Dia menunduk, merasa semua mata menusuknya. Mariana, tegas, berdiri di antara dia dan Tono. Penipu. Dia bukan anak kecil dan dia pantas mendapatkan rasa hormat. Tono mendengus, tetapi ia mundur, membiarkan ancaman itu menggantung di udara. Sore itu Bima bekerja dalam diam. Dia tidak berbicara lagi, bahkan ketika dia disuruh mengambil komponen, atau ketika dia dipanggil untuk membersihkan. Dia hanya patuh, tetapi di dalam hatinya bergejolak. Setiap kali dia memejamkan mata, dia melihat ayahnya di lintasan. Dia melihat bendera kotak-kotak, mendengar deru mesin. Apakah itu nyata atau hanya gema yang diciptakan untuk mengisi kekosongan? Ketika malam tiba dan bengkel tutup, Bima keluar ke jalan dengan kepala tertunduk. Mariana memperhatikannya dari pintu dengan kening berkerut. Dia tahu ada sesuatu yang besar tersembunyi pada anak ini. Dan jika apa yang dia rasakan benar, bayangan masa lalu akan segera kembali. Bengkel sedang ramai. Sebuah mobil tua datang sejak dini hari. Mobil itu tidak mau menyala dan tidak ada yang bisa menemukan kerusakannya. Para montir sudah mencoba segalanya. Aki baru, busi, alternator, tidak ada. Pemiliknya, seorang pria kekar dengan suara serak, sudah mulai kehilangan kesabaran. Kalau hari ini tidak diperbaiki, saya bawa pergi dan tidak akan kembali lagi, ancamnya dengan tangan bersilang. Pak Budi bergumam di antara giginya. Itu klien besar dan kehilangannya berarti uang. Bima, yang menyapu diam-diam di sudut, mendengar setiap upaya yang gagal. Dia mengamati, menganalisis. Matanya bersinar dengan konsentrasi aneh yang tidak luput dari perhatian Mariana. Ketika semua orang pergi dengan frustrasi, Bima maju selangkah. Saya boleh coba. Tawa otomatis terjadi. Tono, yang pertama tertawa, membungkuk dengan mengejek. Kamu, dengan rongsokan itu? Pak Budi, bagaimanapun terdiam. Ingatan tentang mobil yang dihidupkan kembali oleh Bima beberapa hari sebelumnya masih terbayang di benaknya. Biarkan saja, kata Mariana tiba-tiba. Kita rugi apa? Klien itu mengangkat alisnya. Penasaran. Kalau bocah itu memperbaikinya, saya bayar 2 kali lipat. Tetapi jika merusaknya, kembalikan uang saya sepenuhnya. Hening seperti balok batu. Pak Budi tidak segera menjawab, tetapi akhirnya mengangguk. Bima mendekati mobil pickup itu, membuka kap mesinnya, mencium, menyentuh, mendengarkan, memejamkan mata sebentar, seolah mencoba mendengar jantung tersembunyi. Kemudian dia mengambil kunci pas dan memeriksa pompa bahan bakar. Ini masalahnya, gumamnya dengan gerakan cepat. Dia mengencangkan selang yang putus, mengencangkan klem, memutar sekrup yang berkarat. Para montir menatapnya dalam keheningan yang syarat dengan ketidakpercayaan. Coba sekarang, pintanya. Klien itu masuk, memutar kunci, mesin terbatuk, menderu sebentar lalu mati total. Mata klien itu terbelalak. Tidak mungkin. Beberapa montir bersiul, yang lain tersenyum tak percaya. Mariana tersenyum bangga. Bima, dengan wajah penuh oli, menunduk. Dia tidak mengharapkan tepuk tangan. Dia hanya ingin membuktikan bahwa dia bisa melakukannya. Tetapi kemudian Tono maju dengan wajah merah karena marah. Tunggu, teriaknya. Mesin itu toh akan menyala.
Dia tidak melakukan apa-apa yang istimewa. Tidak ada yang menjawab. Beberapa ragu, yang lain tampak percaya padanya. Pak Budi, lelah dengan pertengkaran, angkat bicara. Yang penting klien pergi dengan mobil menyala. Klien itu mengangguk sambil mengeluarkan uang dari sakunya. Anak ini lebih berharga daripada kalian semua, katanya tanpa basa-basi. Kata-kata itu seperti bensin ke dalam api. Tono mengatupkan rahangnya, matanya terpaku pada Bima dengan kebencian. Sore itu ketegangan meningkat. Bima kembali mengatur perkakas, tetapi setiap kali dia mencoba mengambil sesuatu, dia menyadari ada yang aneh. Gagang longgar, kunci bengkok, obeng patah. Dia menyadari bahwa seseorang sedang menyabotase mereka. Mariana melihatnya frustrasi dan mendekat. Ada apa? Bima menunjukkan kunci yang patah. Kemarin baik-baik saja. Mariana melihat ke belakang, tempat Tono bekerja, berpura-pura tidak peduli. Rahangnya mengencang. Abaikan saja, katanya pada anak itu, meskipun di dalam ia mendidih. Tetapi Tono tidak berniat berhenti. Mendekati waktu tutup bengkel, Bima membungkuk untuk mengencangkan komponen kecil yang jatuh ke lantai. Pada saat itu Tono mendekat dari belakang dan merebut obeng dengan kasar. Sudah cukup bocah, ludahnya. Ini bukan tempatmu. Bima berdiri diam dengan jantung berdebar. Montir lain melihat dari sudut mata mereka, merasa tidak nyaman. Pergi, sebelum aku tendang kamu keluar. Dia mengangkat tangannya seolah akan memukulnya. Mariana segera menuju. Jangan berani-berani, Tono. Keheningan di bengkel benar-benar mutlak. Hanya terdengar desis jauh dari kompresor. Tono bernapas berat, perlahan menurunkan tangannya, tetapi tatapannya jelas menunjukkan bahwa ini belum berakhir. Bima, yang masih gemetar, mengambil obeng dari lantai. Dia tidak menangis, tidak menjawab, hanya diam seolah tahu bahwa setiap kata bisa sangat mahal. Mariana meletakkan tangan di bahunya. Tenang, ini akan berlalu. Tetapi Bima merasakannya berbeda. Itu tidak akan berlalu. Kebencian itu tumbuh dan cepat atau lambat akan meledak. Malam itu, saat keluar, Bima tidak memikirkan mesin yang ia buat menderu atau tatapan hormat yang diberikan beberapa orang padanya untuk pertama kalinya. Dia memikirkan bayangan Tono, tangan yang terangkat itu. Di dalam dirinya, dia tahu Mariana telah menyelamatkannya, tetapi dia bersumpah bahwa suatu hari dia akan memiliki kekuatan yang cukup untuk tidak membutuhkan siapapun untuk membelanya. Sumpah diam dan tersembunyi itu adalah perbaikan mustahil hari itu, perbaikan hatinya yang terluka. Bengkel telah menjadi ladang ranjau bagi Bima. Setiap hari ia masuk melalui pintu besi itu, ia merasa ada yang salah bisa terjadi kapan saja. Itu bukan paranoia, itu Tono, sang senior. Pria dengan tangan berat dan tatapan kebencian yang sepertinya hidup hanya untuk membuatnya tersandung. Sejak Bima berhasil melakukan hal yang mustahil dengan pickup itu, kebencian Tono tumbuh seperti racun. Dia tidak tahan bahwa seorang anak jalanan berusia 10 tahun telah mencapai apa yang dia tidak bisa dengan 20 tahun pengalaman, bukan? Dan jika itu terserah padanya, bocah itu tidak akan bertahan lama di dalam sana. Semuanya dimulai suatu pagi ketika seorang klien datang untuk mengambil kendaraannya. Bima hanya membantu membersihkan area mesin sehari sebelumnya. Namun Tono, diam-diam, mengendurkan baut kunci sebelum penyerahan. Ketika klien menyalakan mobil, mesin bergetar hebat dan hampir mati mendadak. Ini lebih buruk dari sebelumnya, teriaknya marah. Tono tidak butuh sedetik pun untuk menunjuk dengan jari berminyak. Pasti bocah itu, mereka membiarkannya ikut campur dan lihat hasilnya. Mata Pak Budi tertancap pada Bima. Anak itu, dengan tangan masih basah karena air dari ember, tergagap. Saya hanya membersihkan di sekitar, tidak lebih. Keheningan tebal. Beberapa menatapnya dengan ketidakpercayaan, yang lain ragu-ragu. Mariana maju dan meninggikan suaranya. Bukan dia, saya melihatnya. Dia bersamaku merapikan komponen. Klien itu mendengus kesal, dan Pak Budi memerintahkan montir lain untuk memperbaiki kerusakan. Tetapi noda keraguan sudah tertinggal. Bima, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, merasa ditunjuk secara tidak adil. Hari-hari berikutnya tidak membaik. Bima mencoba membantu dengan mengambil kunci atau obeng, tetapi setiap kali seseorang mengambil alat yang disentuhnya, terjadi kesalahan. Gagang longgar, ujung patah, kunci yang seolah bengkok tanpa alasan. Patah, teriak salah satu pria, menunjukkan kunci yang patah. Ini tidak bisa digunakan. Tono memanfaatkannya seperti binatang buas mencium darah. Siapa yang kalian pikir bermain-main dengannya? Katanya sambil menatap tajam ke arah anak itu. Bima ingin membuka mulut, tetapi Mariana maju.
Alat-alat itu sudah tua, Tono. Jangan menyalahkannya untuk segalanya. Tentu, bela dia, balas pria itu sambil tersenyum beracun. Tetapi ketika kita kehilangan seluruh bengkel, jangan katakan, aku tidak memperingatkanmu. Bima menunduk. Dia tidak tahu bagaimana membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Dia hanya merasa bahwa setiap kali dia mencoba membantu, seseorang sudah menyiapkan jebakan untuk menyalahkannya. Pukulan terberat datang dengan pickup yang baru saja diperbaiki. Pak Budi meminta Bima membersihkan lantai sementara salah satu montir mengencangkan mesin. Ketika mereka mencoba menyalakannya, kendaraan itu tidak mau menyala. Mereka memeriksa kabel dan menemukan bahwa salah satunya terlepas. Tono tersenyum seperti jakal lagi. Lihat, bocah itu terus ikut campur di tempat yang bukan urusannya. Bima memerah. Bukan saya, gumamnya. Tetapi tidak ada yang menjawab. Keheningan lebih buruk daripada ejekan. Mariana berjalan ke arahnya dan membungkuk untuk berbicara di telinganya. Jangan salahkan dirimu, aku tahu itu bukan kamu. Ia mengangguk lemah, tetapi di dalam dirinya tumbuh bayangan. Musuh tidak menyerangnya secara langsung. Tetapi dalam kegelapan, seperti hantu yang meninggalkannya dengan semua kesalahan. Setiap hari berlalu, tuduhan mulai meresap ke montir lainnya. Ketika Bima lewat, beberapa montir merendahkan suara mereka, tetapi tidak cukup pelan. Sejak dia datang, selalu ada kegagalan. Mereka bilang dia pintar, tapi aku hanya melihat masalah. Kalimat-kalimat itu lebih berat daripada rasa lapar. Itu seperti membawa karung batu yang tidak dia pilih. Mariana tetap teguh, tetapi dia tidak bisa membungkam semua keraguan. Sementara itu, di luar bengkel, sesuatu yang sangat berbeda mulai terjadi. Seorang klien yang menyaksikan anak itu menghidupkan kembali mesin menceritakannya di warung pojok. Dia mengulanginya dengan takjub. Seorang bocah kurus dari jalanan memperbaiki apa yang tidak bisa diperbaiki orang dewasa. Yang lain, di warung makan terdekat, menambahkan versinya yang dilebih-lebihkan. Mereka bilang anak itu hanya mendengarkan mobil dan tahu apa yang salah, seolah dia punya bakat. Cerita-cerita itu tumbuh dengan setiap mulut yang mengulanginya. Dalam beberapa hari, dia bukan lagi anak yang membantu di bengkel, dia adalah anak montir. Suatu pagi di sebuah kafe di pusat kota, seorang jurnalis lokal mendengar desas-desus itu. Dia tersenyum dan mencatat di buku catatannya, seorang anak yang memperbaiki mobil di jalanan. Ini layak diselidiki. Kembali ke bengkel, Bima terus bekerja dalam diam. Mengepel, mengatur, mengambil komponen. Tetapi bayangan Tono selalu ada di sana. Memanipulasi, menyabotase, memutarbalikkan persepsi semua orang. Bima mulai mengerti bahwa tidak cukup hanya menunjukkan apa yang dia tahu. Ada seseorang yang ingin menghapusnya, dan dia melakukannya dengan sangat baik sehingga tidak ada yang melihat tangan pelakunya yang sebenarnya. Kemarahan mendidih di dalam dirinya, tetapi dia menahannya. Dia takut jika dia mengangkat suaranya, dia akan diusir ke jalanan. Dan itu tidak bisa dia biarkan. Perang sunyi ini baru saja dimulai, dan dia dengan tangan kecilnya masih belum tahu apakah dia siap menghadapinya. Pagi itu dipenuhi ketegangan sejak awal. Matahari baru saja menerangi dinding bengkel ketika sebuah mobil sport terbaru berhenti di pintu masuk. Itu adalah sedan mengkilap, dengan cat sempurna, dengan sopir yang cepat turun untuk membuka pintu belakang. Dari sana turun seorang pria tinggi, berjas, dengan kacamata hitam dan aura superioritas yang memenuhi tempat itu dalam hitungan detik. Dia berjalan perlahan, seolah segalanya miliknya, dan menyapa kepala bengkel dengan isyarat dingin. Saya terburu-buru, katanya tanpa basa-basi. Mobil ini gagal menyala. Saya sudah ke bengkel lain dan tidak ada yang bisa memperbaikinya. Saya tidak mau alasan, saya mau hasil. Pak Budi mengangguk gugup. Jelas bahwa klien ini bukan sembarang orang. Dia bisa membawa kejayaan bagi mereka, tetapi juga menghancurkan reputasi mereka dengan satu kata. Para montir mengelilingi mobil, memeriksa di bawah kap mesin. Pemiliknya mengamati dengan tidak sabar, tangan bersilang. Bima, dari sudutnya, membersihkan lantai dalam diam, tetapi dia tidak bisa berhenti mendengarkan perdebatan teknis para pria itu. Menit berlalu dan tidak ada yang bisa menemukan kerusakannya. Klien itu mendengus kesal. Apa kalian tidak tahu apa yang kalian lakukan? Kemudian, tanpa bisa menahan diri, Bima bergumam dari belakang. Katup tekanannya macet. Keheningan segera terjadi. Semua orang berbalik ke arahnya. Tono adalah yang pertama bereaksi. Diam, bocah. Geramnya. Tidak ada yang meminta pendapatmu di sini. Tetapi klien mendengarnya, mengangkat alisnya, dan tertawa menghina. Apa ini? Sekarang mereka mempekerjakan anak jalanan sebagai montir. Dia tertawa kering.
Apalagi, menyuruh anjing memperbaiki mesinku. Yang lain tertawa gugup, tertular oleh kesombongan klien. Bima merasakan wajahnya memerah. Dia menunduk tetapi tidak mundur. Saya hanya ingin membantu, bisiknya. Pria itu mendengarnya dan membungkuk ke arahnya, hampir menusukkan jarinya ke dada Bima. Membantu? Kamu bahkan tidak berguna untuk membersihkan sepatuku, nak. Tahukah kamu berapa harga mobil ini? Lebih dari yang akan kamu hasilkan seumur hidupmu, meminta sedekah. Kata-kata itu menghantam seperti batu. Beberapa montir tampak tidak nyaman, tetapi tidak ada yang berani mengatakan apa-apa. Tono memanfaatkan kesempatan untuk menambah bahan bakar ke dalam api. Dia benar, insinyur. Bocah ini hanya menghalangi. Sudah kubilang ribuan kali, dia tidak pantas berada di sini. Tawa klien itu seperti cambuk. Kalau begitu, jika kalian ingin saya terus datang, saya sarankan singkirkan dia. Tempat ini terlihat seperti sirkus, dengan anak ini berkeliaran. Bima mengepalkan tinjunya di dalam. Dia ingin berteriak. Dia ingin mengatakan bahwa dia bukan penghalang, bahwa dia tahu tentang mesin, tetapi rasa takut dan lapar menenggelamkannya. Dia menelan ludah, menarik napas dalam-dalam, dan mengangkat kepalanya dengan keberanian yang bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Saya tidak akan pergi. Bengkel menjadi sedingin es. Klien itu menegakkan badan, tidak percaya. Apa katamu? Bima menatapnya dengan mata berbinar, tanpa air mata. Dengan suara tegas, meskipun tubuhnya gemetar. Saya tidak akan pergi. Sebuah gumaman menyapu hadirin. Tono tertawa tidak percaya. Lihat dia, si anak kelaparan itu sekarang menganggap dirinya berani. Klien itu menggelengkan kepalanya kesal dan berbalik ke arah Pak Budi. Jika anak ini menyentuh mobilku lagi, aku tidak akan menginjakkan kaki di sini lagi. Pak Budi menelan ludah, terjebak dalam dilema. Dia tidak ingin kehilangan klien, tetapi dia juga tidak bisa mengabaikan apa yang baru saja dia saksikan. Mariana adalah satu-satunya yang maju. Dia berdiri di samping Bima, meletakkan tangan di bahunya. Tidak ada yang berlebihan di sini, katanya tegas. Anak ini punya lebih banyak keberanian daripada banyak orang dewasa. Dan jika yang dia cari adalah makanan sebagai imbalan atas pekerjaan, dia pantas mendapatkan rasa hormat. Klien itu mendengus tak percaya dan berjalan ke mobilnya. Selesaikan pekerjaan sesukamu, tetapi saya harap saya tidak akan pernah melihat bocah itu berkeliaran di sini lagi. Dia masuk ke dalam mobil dan pergi dengan derit ban, meninggalkan keheningan yang pekat di belakangnya. Tono membungkuk ke arah Bima dengan senyum miring. Sudah kuperingatkan, suatu hari kamu akan menyeret kita semua bersamamu. Bima tidak menjawab. Tangannya gemetar, tetapi bukan karena takut, karena amarah yang tertahan. Mariana berlutut di sampingnya, menatap matanya dan berbicara pelan agar hanya dia yang mendengarnya. Jangan menyerah. Apa yang kamu lakukan hari ini luar biasa. Tidak semua orang bisa menahan penghinaan seperti itu tanpa menundukkan kepala. Bima menelan ludah dan mengangguk. Di dalam, sesuatu dalam dirinya telah berubah. Rasa lapar di perutnya masih ada, tetapi kelaparan yang berbeda, lebih kuat, kelaparan akan martabat, telah muncul. Desas-desus itu menjadi terlalu besar untuk diabaikan. Dalam beberapa hari, kata Wijaya mulai menyebar di bengkel seperti gema yang persisten. Beberapa menyebutkannya dengan suara pelan, yang lain membisikkannya hampir dengan ketakutan. Mariana adalah yang pertama menghadapi masalah ini secara langsung. Suatu sore, ketika Bima selesai menyapu, dia memanggilnya ke kantor kecil, tempat mereka menyimpan dokumen dan faktur. Dia menutup pintu dan menunjukkan layar ponselnya. Itu adalah foto hitam putih. Seorang pria muda dengan senyum lebar mengangkat piala di atas kepalanya. Di dadanya ada nomor yang dicat dan di belakangnya tampak lintasan balap. Kamu kenal dia? Tanya Mariana. Bima mendekat perlahan. Dia merasakan simpul di tenggorokannya. Wajah pria itu memiliki mata yang sama yang dia lihat setiap pagi di cermin toko terbengkalai yang kotor. Itu ayah saya. Kata-kata itu keluar, seperti desahan antara rasa takut dan kepastian. Mariana mengangguk tanpa mengalihkan pandangan darinya. Namanya Rizky Wijaya. Dia 3 kali juara otomotif, seorang legenda, sampai sebuah tragedi menghapusnya dari segalanya. Bima menelan ludah bingung, hanya mengingat fragmen. Suara ayahnya berteriak dari tribun, deru mesin, dan kemudian keheningan abadi yang tidak pernah dia pahami. Kenapa tidak ada yang membicarakannya? Tanyanya dengan polos. Mariana menunduk. Karena ketenaran itu kejam, Bima. Hari ini kamu pahlawan, besok tidak ada yang mengingatmu. Desas-desus itu tidak butuh waktu lama untuk mencapai Tono, dan baginya itu adalah hadiah. Sore itu juga, di depan semua orang,
Dia melontarkan berita itu seolah-olah itu adalah racun. Jadi kita sudah tahu yang sebenarnya, teriaknya dengan tawa mengejek. Anak nakal ini bukan jenius, dia hanya anak Rizky Wijaya, pembalap yang jatuh dalam kesulitan. Para montir lain membeku. Beberapa mengangkat pandangan tak percaya, yang lain mengangguk seolah tiba-tiba semuanya cocok. Tono terus bersemangat karena perhatian. Tentu, sekarang aku mengerti. Dia pikir nama keluarganya sudah cukup. Tapi aku katakan sesuatu. Nama tidak membuat seseorang. Bocah ini tidak akan pernah menjadi ayahnya. Bima menunduk, lantai seolah ingin menelannya. Aku tidak ingin menjadi dia, gumamnya hampir tidak terdengar. Tono mendengarnya dan tersenyum kejam. Tentu saja, karena meskipun kamu mau, kamu tidak akan pernah bisa. Ayahmu kehilangan kariernya, dan kamu bahkan tidak memiliki setengah dari bakatnya. Mariana campur tangan dengan marah. Cukup, Tono. Kamu tidak punya hak untuk berbicara seperti itu. Tidak, tawanya. Aku mengatakan kebenaran. Anak ini hidup dari nama keluarga yang bahkan sudah tidak berguna. Dia hanya bayangan dari seorang pecundang. Keheningan yang mengikuti tidak tertahankan. Bima merasakan dadanya sesak. Dia tidak menangis, tetapi matanya berkobar seperti bara. Malam itu, tidak dapat tidur. Dia berjalan menyusuri jalanan hingga tiba di sebidang tanah kosong di pinggiran kota. Di sana, tertutup debu dan karat, tergeletak sebuah mobil yang terlupakan di bawah terpal yang robek. Dia telah melihatnya dari jauh beberapa kali, tetapi tidak pernah berani mendekat. Dia mendekat perlahan, jantungnya berdebar kencang. Dia menyingkirkan terpal dan membeku. Itu adalah mobil balap tua, catnya pudar, dengan nomor yang pernah dilihatnya di foto ayahnya. Udara keluar dari dadanya. Dia naik ke kursi yang rusak, memejamkan mata, dan membayangkan deru mesin, seperti yang pernah ia dengar di masa kecilnya. Ayah, bisiknya, kau benar-benar hebat, atau semuanya bohong. Air mata jatuh tanpa bisa dia hentikan. Dia berpegangan pada kemudi dengan tangan kecilnya yang ternoda oli, dan berjanji dalam hati bahwa suatu hari mobil itu akan menderu lagi. Dia tinggal di sana dengan dahi bersandar pada kemudi, merasakan bayang-bayang kekalahan ayahnya dalam balapan juga menyelimutinya. Tetapi di lubuk hatinya, percikan pemberontakan menyala. Dia tidak ingin hanya menjadi putra seorang juara. Dia ingin membuktikan bahwa bahkan dari pengabaian pun, dia bisa membangun sesuatu miliknya sendiri. Desas-desus itu bukan lagi gumaman. Itu adalah gema yang berjalan dari mulut ke mulut, berlipat ganda di setiap sudut, di setiap warung makan, di setiap jalan di mana seseorang pernah mendengar tentangnya. Anak montir, begitulah mereka memanggilnya sekarang. Semuanya dimulai dengan seorang klien yang kagum dengan apa yang dia lihat di bengkel, merekam di ponselnya saat Bima, dengan tangan kecil dan kotor oleh oli, telah mengembalikan nyawa pada truk pick-up yang mati. Dia mengunggahnya ke internet dengan judul yang tampak seperti diambil dari film murahan. Anak jalanan memperbaiki dalam hitungan detik apa yang orang dewasa tidak bisa lakukan selama berhari-hari. Awalnya tidak ada yang menganggapnya serius. Itu adalah satu video lagi di tengah jutaan, tetapi ada sesuatu di dalamnya. Gambar seorang anak kurus, tanpa alas kaki, dengan pakaian robek, menyalakan mesin di antara pria dewasa yang terkejut. Adegan itu memikat. Dalam beberapa jam, penayangan dihitung dalam ribuan dan kemudian puluhan ribu. Komentar mulai terbagi. Anak itu punya bakat, seharusnya mereka mendukungnya. Ini diatur. Pasti mereka perbaiki sebelumnya, dan memaksanya berpose. Memalukan. Orang dewasa dipermalukan oleh anak kelaparan. Mereka mengeksploitasi seorang yatim piatu. Ini bukan bakat, ini pelecehan. Bima tidak mengerti jangkauan sebenarnya dari apa yang terjadi. Dia tidak tahu tentang media sosial. Dia tidak tahu apa artinya video viral. Satu-satunya hal yang dia perhatikan adalah bahwa setiap hari lebih banyak orang ingin tahu datang ke bengkel. Orang-orang yang tidak datang untuk memperbaiki apapun, hanya untuk melihat, mengambil foto, merekamnya secara diam-diam. Beberapa mengaguminya dengan tulus, yang lain dengan rasa ingin tahu, menunggu dia gagal. Para montir merasa tidak nyaman dengan gangguan itu, tetapi Pak Budi, melihat bahwa klien meninggalkan uang di jalan, tidak mengatakan apa-apa. Satu-satunya yang terbakar amarah dengan setiap ponsel yang terangkat adalah Tono. Dia menatapnya seolah melihat bayangan yang mengancam akan menelannya. Dalam setiap kunjungan baru, dalam setiap tawa, dalam setiap klien yang meminta untuk melihat anak itu bekerja, kebenciannya mendidih dalam darahnya. Ini sirkus, gumamnya di antara giginya. Dan aku bukan badutnya, mat terberat.
Pukulan terberat datang suatu sore yang sangat panas. Sebuah mobil sport memasuki bengkel dan klien meminta agar diperiksa. Saat Bima mengamati, Tono mendekati mesin dengan gerakan terukur. Tidak ada yang memperhatikannya. Berpura-pura memeriksa, dia melepaskan kabel dari sistem pengapian dan kembali ke tempatnya seolah tidak terjadi apa-apa. Pak Budi yang sibuk meminta Bima untuk mencoba menyalakannya. Anak itu patuh, memutar kunci, dan mobil itu terbatuk. Ia mengeluarkan asap hitam dan segera mati. Pemilik mobil itu tertawa menghina. Itu dia sang jenius yang dibicarakan semua orang. Dia bahkan tidak tahu cara menyalakan mobil. Tono meninggikan suaranya agar semua orang mendengar. Lihat, sudah kubilang, bocah ini tidak tahu apa-apa, hanya merusak apa yang disentuhnya. Klien itu mengeluarkan ponselnya dan merekam adegan itu sambil tertawa. Dia mengunggah klip itu dengan judul, Anak Montir Gagal, secara langsung. Dalam beberapa jam video itu meledak dan gelombang ejekan itu tanpa henti. Itu dia. Sirkus sudah berakhir. Sudah kubilang, itu bohong. Berhenti percaya pada keajaiban. Anak itu hanya penipu. Tetapi yang terburuk masih akan datang. Malam itu juga muncul video yang lebih kejam. Seseorang telah mengambil rekaman asli dan mengeditnya dengan ketelitian beracun. Klip itu menunjukkan Bima memanipulasi mesin dan segera memotong langsung ke asap hitam yang keluar dari mobil. Tidak ada konteks, tidak ada penjelasan, seolah-olah anak itu telah menghancurkan mobil dengan tangannya sendiri. Judulnya memberatkan, penipuan terbongkar, anak montir merusak mobil. Komentar bahkan lebih sengit, betapa tidak bertanggung jawabnya membiarkannya menyentuh mobil. Mereka memanfaatkan nama keluarga ayahnya, sama-sama pecundang. Kasihan si Naif, dia pikir dia siapa. Video itu menyebar seperti api. Mariana adalah orang yang menunjukkannya kepada Bima, memanggilnya ke sudut dan menunjukkan kepadanya layar ponselnya. Anak itu menatapnya dalam diam, melihat wajahnya dalam rekaman, tangannya di atas mesin, dan kemudian ledakan asap. Dia menelan ludah. "Bukan saya," gumamnya dengan suara patah. Mariana memegang bahunya dengan kuat. "Aku tahu, Bima, itu pengaturan." Dia mengangkat pandangannya dengan mata berkaca-kaca. Tetapi semua orang percaya itu saya. Keheningan di antara mereka berdua terasa lama dan berat. Di luar, tawa klien baru bergema seperti pisau. Mariana menarik napas dalam-dalam. Ini tidak adil, tetapi dengarkan. Satu-satunya hal yang penting adalah apa yang kamu tahu, apa yang kamu lakukan. Jangan biarkan mereka merebut itu darimu. Bima menunduk melihat tangan kecilnya yang gemetar, tertutup oli kering. Untuk pertama kalinya dia melihatnya bukan sebagai bakat, tetapi sebagai beban. Hari-hari berikutnya adalah siksaan. Bengkel itu penuh dengan orang ingin tahu yang masuk hanya untuk mengejek. "Hei, nak, berapa bayaranmu untuk merusak mobil? Hati-hati, jangan sentuh mobilku nanti kamu rusak. Lebih baik kamu kembali meminta sedekah. Itu yang kamu tahu." Setiap kata menusuknya seperti pukulan. Tetapi Bima tidak pergi. Dia masih ada di sana dalam diam, menyapu, mengambil komponen, dengan wajah mengeras dan mata bersinar karena harga diri yang terluka. Tono menatapnya dari jauh dengan senyum miring. Dia telah mencapai apa yang dia inginkan, menodai citranya, mengubahnya menjadi lelucon. Tetapi apa yang tidak dia mengerti adalah bahwa di lubuk hati anak itu, ejekan tidak memadamkan api, tetapi mengeraskannya. Karena jika ada sesuatu yang dipelajari Bima, itu adalah bahwa setiap bakat, sekecil apapun, memiliki harga dan harga itu hampir selalu dibayar sendirian. Malam itu, berbaring di lantai dingin tempat dia tidur, dia memejamkan mata dan membisikkan dalam hati, mereka tidak akan membuatku tunduk. Dia tidak tahu bagaimana atau kapan. Dia hanya tahu bahwa meskipun mereka menyebutnya penipu, meskipun mereka merekamnya 1000 kali, dia tidak akan menyerah. Itu adalah harga sebenarnya dari bakatnya, menanggung beban dunia tanpa berhenti berjuang. Suhu sore itu sangat menyengat ketika sebuah deru aneh terdengar di pintu masuk bengkel. Itu bukan mesin yang sehat, itu adalah rintihan logam yang dipaksakan yang seolah meminta bantuan. Sebuah sedan Reyot merangkak, berhenti di depan pintu. Pemiliknya, seorang pria paruh baya, turun dengan kening berkerut dan tangan di pinggang. "Saya sudah ketiga bengkel berbeda," katanya meninggikan suara, agar semua orang mendengar. "Tidak ada yang bisa memperbaiki mobil ini. Jika kalian juga tidak bisa, saya akan langsung kirim ke tempat barang rongsokan." Para montir mendekat dengan penasaran. Pak Budi memerintahkan untuk membuka kap mesin. Dalam hitungan detik, sekelompok pria membentuk setengah lingkaran di sekitar mesin, mencoba, memeriksa, berdebat.
Keringat menetes di dahi mereka, sementara pemiliknya menunggu dengan tangan bersilang, semakin tidak sabar. Menit yang terasa abadi berlalu. Satu persatu mereka mundur dengan frustrasi. Tidak ada gunanya, kata salah satu montir. Mesinnya mati, tambah yang lain. Klien itu mendengus. Sudah kuduga. Aku membuang waktu. Dari sebuah sudut dengan pel di tangan, Bima mengamati setiap detail. Matanya tidak lepas dari mesin. Dia mendengarkannya seolah itu adalah kata-kata dalam bahasa yang dia pahami, dan orang lain tidak. Dia maju selangkah, dengan suara gemetar namun tegas. Saya boleh coba? Keheningan jatuh di bengkel. Semua orang menatapnya seolah dia baru saja mengatakan hal paling bodoh. Tono adalah yang pertama bereaksi dengan tawa kering. Kamu dengan tumpukan rongsokan itu. Jangan membuat kami tertawa. Klien itu menatapnya dari atas ke bawah lalu ikut tertawa. Tidak percaya. Serius? Kalian akan membiarkan seorang anak jalanan menyentuh mobilku? Bima menahan tatapan. Jika Anda membiarkan saya mencoba dan gagal, Anda tidak kehilangan apa-apa. Jika berhasil, Anda menghemat biaya rongsokan. Pemiliknya ragu-ragu. Ada sesuatu di mata anak itu, campuran antara kelaparan dan kepastian yang membuatnya berhenti. Kamu punya 5 menit, katanya akhirnya. Jika kamu merusaknya lebih parah, kalian yang bertanggung jawab. Pak Budi mengangguk dalam diam. Itu berisiko, tetapi sesuatu di dalam dirinya juga ingin melihat apa yang akan terjadi. Bima mendekati mesin. Tono mengamatinya dari belakang, tangan bersilang dan senyum miring. Saat anak itu membungkuk di atas komponen, Tono bergerak diam-diam, melepaskan kabel sekunder dan membiarkan baut tersembunyi longgar. Tidak ada yang melihatnya. Mari kita lihat seberapa ajaib kamu sekarang, gumamnya di antara giginya. Bima tidak menyadarinya. Dia memeriksa dengan tenang, menyentuh komponen, memejamkan mata sebentar, dan mendengarkan gema mesin seolah-olah bumi. Dia bergerak dengan konsentrasi yang mengesankan hadirin. Dia mengambil kunci pas dan mengencangkan beberapa sambungan. Dia mengencangkan sekrup yang tidak dilihat siapapun. Dia mengotori lengannya sampai ke siku. Coba sekarang, katanya sambil berkeringat. Setelah beberapa menit, pemiliknya memutar kunci. Mesin terbatuk, menderu sebentar dan kemudian mati total. Tawa segera terjadi. Hahaha. Tono meledak. Lihat tipuan. Sudah kubilang dia tidak tahu apa-apa. Klien itu memerah karena marah. Ini buang-buang waktu. Bima merasa dunianya runtuh. Kata-kata tersangkut di tenggorokannya. Dia menatap tangan kecilnya yang gemetar dan sejenak meragukan segalanya. Mariana maju selangkah. Tunggu, beri dia 1 menit lagi. Klien itu mendengus, tetapi menerima dengan anggukan. Bima memejamkan mata. Dia ingat suara ayahnya di suatu tempat di benaknya. Dengarkan mesinnya, nak. Jangan pernah bohong. Dia menarik napas dalam-dalam. Dia membungkuk lagi dan menelusuri setiap kabel dengan jarinya. Kemudian dia menyadarinya. Kontak yang longgar. Sesuatu yang tidak pada tempatnya. Dia mengencangkan dengan cepat, mengencangkan baut yang ditinggalkan Tono longgar, dan mendongak lagi. Sekarang ya. Pemiliknya memutar kunci lagi. Kali ini mesin menderu dengan kuat, konstan, seperti binatang buas yang bangun setelah tidur panjang. Suara itu memenuhi bengkel, menghapus semua tawa. Ada keheningan karena takjub dan kemudian gumaman yang meningkat. Tidak mungkin, bisik salah satu montir. Dia berhasil. Klien itu membuka matanya lebar-lebar, tidak percaya. Luar biasa. Mariana tersenyum bangga. Apa yang tidak disadari siapapun adalah bahwa salah satu orang ingin tahu telah merekam semuanya dengan ponselnya, mulai dari ejekan awal hingga saat mesin menderu. Dia mengunggah video itu ke media sosial dengan judul, "Anak Montir Mempermalukan, Para Skeptis dengan Perbaikan Mustahil." Dalam beberapa jam klip itu meledak. Jutaan penayangan, komentar membanjiri, judul berita darurat di halaman lokal, "Jenius Sejati." Ini tidak terlihat setiap hari. Anak itu bernilai emas. Penipu adalah Tono, bukan dia. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, angin seolah bertiup mendukung Bima. Namanya, wajahnya yang penuh oli, tatapannya yang tegas mulai menyebar sebagai simbol bakat murni. Bakat yang sama yang mereka coba tenggelamkan sekarang, menjadikannya fenomena viral positif. Dan meskipun Bima tidak sepenuhnya mengerti apa yang terjadi, satu-satunya hal yang dia rasakan di dalam adalah kelegaan yang mendalam. Untuk sesaat, dunia telah percaya padanya. Bengkel itu sudah tidak sama lagi. Sejak video tantangan mustahil itu menjadi viral, tidak hanya orang ingin tahu yang datang dengan ponsel di tangan, tetapi mobil-mobil mewah juga mulai muncul. Klien yang tidak akan pernah menginjakkan kaki di tempat itu,
jika bukan karena anak yang dibicarakan semua orang. Tetapi dengan klien baru, reporter juga datang. Pertama surat kabar lokal, kemudian stasiun radio, dan kemudian televisi yang datang dengan kamera, lampu, dan mikrofon. Kami ingin tahu seluruh cerita, kata mereka. Siapa sebenarnya anak ini? Bima bersembunyi di balik meja perkakas, merasa tidak nyaman, tidak mengerti mengapa begitu banyak orang menunjuknya. Mariana melindunginya sebisa mungkin, tetapi para reporter terus mendesak. Suatu hari, salah satu dari mereka datang dengan bukti di tangan. Dia menunjukkan kepada semua orang potongan koran tua yang menguning, foto, buram karena waktu, menunjukkan seorang pria tersenyum mengangkat piala. Di bawah gambar tertulis, Rizky Wijaya, 3 kali juara nasional otomotif. Jurnalis itu mengangkat potongan koran itu di depan kamera. Kami telah mengonfirmasi bahwa anak ini, Bima Wijaya, adalah putra juara nasional yang terlupakan itu. Udara membeku di bengkel. Tidak ada yang berbicara selama beberapa detik, hanya bunyi klik kamera dan desis jauh kompresor yang memecah keheningan. Bima terus menatap foto itu. Senyum pria itu sama dengan yang dia ingat dalam kilasan, di antara mimpi dan kenangan kabur, kilau yang sama di mata. Dia merasakan kekosongan di perutnya, campuran antara kebanggaan dan ketakutan. Para montir saling memandang. Beberapa kagum, yang lain curiga. Dengan alasan dia punya pendengaran bagus untuk mesin, gumam salah satu montir. Itu karena darah. Tetapi tidak semua orang melihatnya dengan kekaguman. Tono dari belakang tersenyum dengan seringai beracun yang semua orang kenal. Dia berjalan ke tengah dan meninggikan suaranya, menikmati momen itu. Lihat, sekarang semuanya cocok. Dia bukan keajaiban, dia hanya putra seseorang yang terkenal. Para reporter memutar kamera ke arahnya seolah menunggu dia terus berbicara. Tono, senang memiliki penonton, melanjutkan. Seluruh kepalsuan ini selalu seperti itu. Memanfaatkan nama keluarga. Dia hidup dari bayangan orang mati. Bima tersentak. Kata-kata itu menusuknya seperti pisau. Saya tidak ingin memanfaatkan apapun, bisiknya dengan suara bergetar. Tetapi Tono tidak berhenti. Dia melangkah lebih dekat padanya, menunjuk dengan jarinya. Tentu saja, kamu menikmati perhatian, tepuk tangan. Orang-orang datang menemuimu, tetapi kebenarannya sederhana. Kamu tidak akan pernah menjadi ayahmu. Pernah. Kamera merekam setiap kata. Gumaman yang lain bercampur dengan kilatan lampu dan pertanyaan tergesa-gesa. Bima ingin bumi menelannya. Aku tidak mau menjadi dia. Dia berhasil mengatakan sambil menunduk. Lalu, kamu ini siapa? Balas Tono membungkuk ke arahnya. Penipu, rekayasa, gema dari pria yang sudah tiada. Mata Bima berkaca-kaca, tetapi dia tidak menangis. Dia mengepalkan tinjunya, merasakan kukunya menusuk telapak tangannya. Dadanya sakit seolah seseorang meremasnya dengan kuat. Para jurnalis menyerbunya dengan lebih banyak pertanyaan, bersemangat oleh konfrontasi itu. Apakah kamu mengatakan bakatmu tidak berasal dari ayahmu? Apakah kamu ingin menjadi lebih baik darinya? Apa perasaanmu membawa nama keluarga itu? Anak itu hampir tidak bisa bernapas. Setiap pertanyaan adalah pukulan, setiap kilatan lampu, pengingat bahwa dia tidak bisa bersembunyi lagi. Mariana mencoba menenangkan situasi, berdiri di antara Bima dan kamera. Cukup, tidakkah kalian lihat dia hanya anak kecil? Tetapi Tono tidak berhenti. Dia melangkah lebih dekat, berdiri begitu dekat sehingga dia hampir bisa merasakan napas Bima yang terengah-engah. Dengarkan baik-baik, bocah, katanya dengan suara pelan tetapi jelas. Kamu bukan siapa-siapa tanpa nama keluarga itu. Dan jika kamu berani berpikir sebaliknya, aku sendiri yang akan memastikan untuk membuktikannya. Bima menatap lurus ke matanya. Tubuhnya gemetar, terbagi antara ketakutan dan kemarahan. Sejenak, dia berpikir untuk menyerangnya, untuk membuktikan dengan satu pukulan bahwa dia tidak lemah, tetapi dia menahan diri. Aku bukan bayangan, semburnya, akhirnya dengan rahang terkatup. Keheningan di bengkel benar-benar mutlak. Semua orang menahan napas. Tono mengangkat tangannya seolah akan mendorongnya. Mariana maju selangkah. Pak Budi meninggikan suaranya seperti guntur. Cukup. Gema memantul di dinding menyebabkan bahkan kamera pun diam. Tono perlahan menurunkan tangannya, tetapi tatapannya adalah api kebencian langsung ke arah anak itu. Bima terengah-engah, merasa bahwa dia baru saja melewati batas. Dia bukan lagi hanya anak yang memperbaiki mesin untuk makanan. Sekarang dia adalah nama keluarga, sebuah cerita, sebuah stigma. Dan di hatinya ada pertanyaan yang tidak bisa dia jawab. Apakah bakatnya benar-benar miliknya atau hanya bayangan yang diwarisi dari seorang ayah yang sudah tiada?
Kamera sudah pergi, tetapi gema kilatan lampu dan pertanyaan masih ada di dalam bengkel, seperti suara yang tidak bisa dimatikan. Suasana menjadi tegang. Bima bekerja dalam diam, dengan kepala tertunduk, tidak berani menatap siapapun. Tangannya gemetar. Bahkan ketika dia hanya memegang pel, kata-kata Tono bergema di kepalanya. Kamu tidak akan pernah menjadi ayahmu. Kamu bukan siapa-siapa tanpa nama keluarga itu. Untuk pertama kalinya sejak dia memasuki bengkel, dia merasa tanah runtuh di bawah kakinya. Bukan hanya ejekan atau video palsu, itu sesuatu yang lebih dalam, keraguan. Benarkah apa yang dia lakukan berasal darinya? Atau dia hanya membawa darah pinjaman dari seseorang yang tidak akan pernah bisa dia samai? Minggu itu Tono memanfaatkan celah yang terbuka. Dia berjalan di antara para montir seperti pengkhotbah beracun. Kalian akan lihat, katanya pelan. Cepat atau lambat bocah ini akan menenggelamkan kita semua. Dan jika Pak Budi mempertahankannya hanya karena dia memberikan publisitas, balas yang lain dengan hati-hati. Publisitas murah, gerutu Tono. Mereka sudah memanggil kita bengkel anak itu seolah-olah yang lain tidak ada. Kata-kata itu meresap. Beberapa mulai menatap Bima dengan jengkel, bukan lagi dengan rasa ingin tahu. Yang lain secara terbuka bergumam bahwa lebih baik dia pergi. Bima memperhatikannya. Dia merasakan tatapan seperti jarum di punggungnya setiap kali dia membungkuk untuk mengambil sekrup atau mengambil alat. Tidak ada yang mengatakannya secara langsung, tetapi penolakan itu ada di sana, tumbuh. Suatu sore, ketika dia sedang membersihkan dalam diam, Tono tidak menahan diri. Dia mengatakannya di depan semua orang dengan suara tegas, seolah menjatuhkan vonis. Anak itu seharusnya tidak berada di sini. Dia penghalang, katanya. Keheningan terjadi. Tidak ada yang membantahnya. Beberapa bahkan menundukkan kepala seolah kalimat itu membebaskan mereka dari ketidaknyamanan memikirkan hal yang sama. Bima merasakan sesuatu patah di dalam dirinya. Malam itu, ketika bengkel tutup dan jalanan menjadi sepi, Mariana menemukan anak itu duduk di trotoar memeluk lututnya, kepala tertunduk, mata merah karena menahan air mata. Dia mendekat perlahan dan duduk di sampingnya. Bima bergumam. Dia mengangkat pandangan sedikit dengan suara teredam. Semua orang ingin saya pergi, dan mungkin mereka benar. Saya hanya seorang anak laki-laki, tidak lebih. Mariana meraih tangan kecil dan dinginnya. Kamu bukan sebuah nama, kamu adalah kehidupan, milikmu, dan kamu berhak memutuskan apa yang kamu lakukan dengannya. Bima tidak menjawab. Setetes air mata menggelinding di pipinya. Ikut denganku, kata Mariana sambil berdiri. Mereka berjalan dalam diam, selama beberapa menit, hingga tiba di sebuah pemakaman yang tenang. Dikelilingi oleh pepohonan. Udara dingin dan bulan hanya menerangi batu nisan. Mariana berhenti di depan sebuah makam, sederhana dengan lempengan yang lapuk karena waktu. Dia membungkuk, mengusap marmernya, dan bergumam, disinilah ayahmu, Rizky Wijaya. Bima berdiri diam dengan jantung berdebar kencang, melangkah maju dan membaca nama yang terukir, namanya, nama yang sama yang dia bawa sebagai beban yang mustahil. Dia berlutut perlahan, menyentuh batu yang dingin, dan berbisik, ayah. Air mata mengalir tanpa bisa dia hentikan. Dia tidak ingat suara lengkap ayahnya, atau tawanya, atau pelukannya. Hanya fragmen lepas seperti foto buram dalam ingatannya. Dan sekarang, di depan makam itu, dia merasa semua yang hilang darinya terkonsentrasi dalam kekosongan itu. Mereka bilang aku hanya bayanganmu, gumamnya. Bahwa aku tidak berarti apa-apa sendirian. Mariana memeluk bahunya. Dengarkan aku, Bima. Ayahmu hebat, ya, tetapi itu tidak mengutukmu. Kamu tidak perlu menjadi dia atau lebih baik darinya. Kamu hanya perlu menjadi dirimu sendiri. Anak itu menenggelamkan dahinya di batu, memejamkan mata erat-erat. Dan jika itu tidak cukup, kata Mariana tegas, maka itu cukup, karena nilaimu tidak terletak pada apa yang tertulis di nama keluargamu, tetapi pada apa yang kamu putuskan untuk bangun dengan tanganmu sendiri. Bima menatapnya dengan air mata di wajahnya dan kilatan baru di matanya. Itu bukan jawaban yang pasti, tetapi itu adalah percikan. Percikan yang mungkin suatu hari akan menyalakan sesuatu yang lebih besar. Malam itu, setelah meninggalkan pemakaman, Bima berjalan dalam diam. Beban nama keluarga itu masih ada di pundaknya, tetapi tidak lagi membuatnya membungkuk. Sekarang dia tahu bahwa dia tidak berjalan sendirian. Nama ayahnya bisa menjadi beban, tetapi juga bisa menjadi titik awal untuk sesuatu yang berbeda. Udara di bengkel terasa lebih ringan pagi itu. Meskipun beban di hati Bima masih berat, kunjungan ke makam ayahnya telah menandainya, tetapi juga memberinya kepastian.
Dia tidak bisa terus hidup di antara perbandingan dan penghinaan. Jika dia ingin tinggal, jika dia ingin menjadi seseorang, dia harus membangun sesuatu miliknya sendiri. Ide itu menyertainya selama beberapa hari saat dia mengumpulkan sekrup dan membantu perbaikan kecil. Dia mengulanginya dalam diam seperti mantra, bukan karena nama keluarga, bukan karena ayahku, tapi untukku. Saat itulah dia melihatnya dengan jelas. Ada banyak orang seperti dia, anak-anak yang berkeliaran di jalanan dengan lapar, yang tidur di sudut-sudut dingin, yang tidak pernah mendapat kesempatan. Jika dia belajar mendengarkan mesin, mengapa mereka tidak bisa melakukannya juga? Bima memberitahu Mariana suatu sore saat dia sedang memeriksa dokumen. Saya ingin mengajar anak-anak lain yang ada di jalanan seperti saya. Saya bisa menunjukkan kepada mereka sedikit yang saya tahu. Cara menggunakan kunci, cara mendengarkan mesin. Mariana menatapnya terkejut. Kamu yakin? Ya, jika saya belajar tanpa apa-apa, mereka juga bisa. Mariana tersenyum penuh kasih sayang. Ada kedewasaan dalam kata-kata itu. Sebuah keputusan yang belum pernah dia dengar darinya sebelumnya. Kalau begitu, mari kita lakukan, jawabnya. Aku akan membantumu mengaturnya. Pengumuman itu menyebar dengan cepat, bukan di koran atau televisi. Itu menyebar di antara anak-anak jalanan sendiri yang selamat. Anak montir ingin mengajar. Itu adalah pesan sederhana, tetapi kuat. Hari pertama hanya 5 yang datang, kurus, pemalu, dengan mata penuh ketidakpercayaan. Bima menyambut mereka dengan senyum gugup dan beberapa kotak perkakas tua. Ini bukan sekolah, katanya kepada mereka. Di sini tidak ada yang mengejek jika kamu tidak tahu. Kita akan belajar bersama. Dia menunjukkan kepada mereka cara mengidentifikasi kunci, cara memutar sekrup tanpa merusaknya, cara membedakan kabel positif dari negatif. Anak-anak kecil itu menatapnya dengan penuh perhatian. Beberapa lebih lapar daripada antusias, tetapi sedikit demi sedikit percikan rasa ingin tahu muncul. Bagi Bima, ini berbeda dari semua yang pernah dia alami. Dia tidak memperbaiki mobil untuk mendapatkan rasa hormat. Dia berbagi sedikit yang dia tahu, melihat bagaimana orang lain menemukan sesuatu yang baru berkat dia. Tetapi tidak semua orang melihatnya dengan baik. Tono, dari kejauhan, mengamati dengan marah. Konyol, gumamnya. Sekarang dia menganggap dirinya guru para pengemis. Dia cemburu pada perhatian yang diterima Bima dan yang terburuk, dia takut inisiatif ini akan mengubahnya menjadi lebih dari sekadar keingintahuan viral. Dia tidak butuh waktu lama untuk mencoba menyabotase. Suatu sore, saat Bima sedang menyiapkan mesin tua untuk ditunjukkan kepada anak-anak cara menyalakannya, Tono mengendurkan sekrup dan melepaskan kabel, berharap semuanya akan salah di depan kelompok dadakan itu. Ketika Bima memutar kunci, mesin itu terbatuk dan hampir mati. Ada gumaman kecewa di antara anak-anak kecil itu. Tono tersenyum dari bayangan, yakin bahwa dia telah menang, tetapi Bima tidak menyerah. Dia mendengarkan suara itu, menunduk, dan dalam hitungan detik mendeteksi apa yang salah. Dia mengencangkannya dengan tenang, memasang kembali kabel yang salah tempat, dan mencoba lagi. Kali ini mesin menderu hidup. Anak-anak melompat kegirangan bertepuk tangan dengan keras. Ya, berhasil. Suara tepuk tangan kecil dan tulus itu seperti balsam. Bima tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya sejak lama dia tidak merasa sendirian atau ditunjuk, dia merasa berguna. Tono mengatupkan giginya, kalah. Pertemuan itu bertambah. Dari 5 anak menjadi 10, lalu menjadi 20. Mereka datang dengan pakaian kotor, dengan lapar, dengan kisah hidup yang keras. Tetapi ketika mereka melihat Bima bekerja, mereka berubah. Dia menunjukkan kepada mereka cara membersihkan komponen, cara mengatur sekrup, cara mengidentifikasi kesalahan kecil. Dan ketika seseorang berhasil melakukannya dengan baik, semua orang bertepuk tangan seolah mereka telah memenangkan kejuaraan. Suatu hari seseorang merekam adegan itu. Puluhan anak mengelilingi Bima, menatapnya dengan kagum, meneriakkan namanya seolah dia adalah seorang pahlawan. Video itu terbang di media sosial dengan judul sederhana, Anak Montir Mengajari Anak Jalanan. Gambar-gambar itu kuat. Tidak terlihat penipu. Tidak terlihat nama keluarga yang terkenal. Terlihat seorang anak laki-laki berusia 10 tahun, miskin dan kurus, menjadi guru bagi anak-anak lain sepertinya. Dalam hitungan jam, klip itu menjadi viral, dan untuk pertama kalinya orang tidak memperdebatkannya sebagai keajaiban atau penipu, mereka membagikannya sebagai contoh. Bima, ketika melihat semua anak itu bertepuk tangan untuknya, merasakan sesuatu yang baru, berbeda dari semua yang pernah dia alami sejauh ini. Itu bukan ketenaran, itu bukan pengakuan kosong, itu sesuatu yang lebih dalam.
Kepastian bahwa dia sedang membangun masa depan. Bukan masa depan nama keluarganya, bukan masa depan ayahnya, miliknya sendiri, dan milik semua anak yang menatapnya, seolah dia adalah bukti hidup bahwa mereka masih bisa bermimpi. Hari penghormatan dimulai dengan matahari yang cerah, seolah-olah kota itu ingin membersihkan, meskipun hanya untuk beberapa jam, bayangan kelupaan. Di alun-alun utama, mereka memasang spanduk dengan foto-foto lama. Rizky Wijaya mengangkat piala, tersenyum dari puncak podium, dipeluk oleh penggemar yang kini tampak seperti hantu masa lalu. Acara itu berjanji akan mempertemukan wartawan, penggemar, dan tetangga. Itu bukan hanya untuk mengenang juara yang jatuh itu. Itu juga, meskipun tidak ada yang mengatakannya dengan lantang, untuk melihat putra yang dibicarakan semua orang. Bima tiba ditemani Mariana. Dia berjalan gugup, dengan topi rendah, mencoba menyembunyikan mata yang telah membuatnya terkenal dalam video viral, tetapi tidak mungkin dia tidak terlihat. Begitu dia menginjakkan kaki di alun-alun, puluhan tatapan tertuju padanya. Gumaman tumbuh seperti ombak. Itu dia, anak montir. Mereka bilang dia sangat mirip dengan ayahnya. Lihat apakah hari ini dia menunjukkan bahwa itu bukan hanya keberuntungan. Bima menelan ludah. Penghormatan itu bukan lagi hanya untuk Rizky Wijaya, sekarang itu juga merupakan ujian baginya. Di panggung utama berdiri mobil klasik yang setengah direstorasi, model yang sama yang pernah dikendarai ayahnya. Para penyelenggara telah menyiapkannya untuk dinyalakan untuk menghormati juara itu, tetapi mesinnya telah diam selama bertahun-tahun dan tidak ada yang yakin apakah mesin itu akan menderu lagi. Pembawa acara berbicara dengan suara khidmat. Hari ini kita mengenang Rizky Wijaya yang hebat, juara yang membawa nama negara kita ke puncak tertinggi, dan hari ini bersama kita, putranya. Publik bertepuk tangan, meskipun beberapa melakukannya dengan dingin, yang lain karena penasaran. Bima naik ke panggung dengan langkah lambat. Dia merasa kecil, mungil di hadapan beratnya tepuk tangan dan nama yang mengikutinya seperti bayangan. Pembawa acara memberi isyarat ke arah mobil. Mereka bilang kamu punya tangan ayahmu, mau tunjukkan pada kami. Bima menarik napas dalam-dalam, mendekati kap mesin, dan membukanya. Bau karat dan debu langsung menghantamnya. Itu adalah mesin yang lelah, terlupakan, yang meminta untuk didengarkan. Di tengah kerumunan, Tono mengamati dengan senyum miring. Dia berhasil menyusup sebagai bagian dari tim pendukung. Saat semua orang memperhatikan Bima, dia bergerak diam-diam dan mengendurkan sambungan kunci, menghitung bahwa ketika dia mencoba menyalakan mobil, mobil itu akan meledak dalam asap di depan semua orang. Hari ini sirkusmu berakhir, bocah. Bisiknya menyembunyikan tangan berminyak. Bima tidak melihatnya, tetapi ada sesuatu yang aneh tentang mesin itu. Dia menyentuh komponen, menelusuri kabel dengan jarinya, dan firasat menjalari tubuhnya. Dia memejamkan mata dan mengingat suara ayahnya. Dengarkan nak, mesin tidak pernah berbohong. Jika berdetak tidak teratur, ada yang salah. Gumaman penonton bertambah. Beberapa sudah tidak sabar. Pasti akan seharian. Pasti dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Bima menelan ludah, membungkuk, dan melihat baut yang longgar. Dia ragu. Jika dia mengencangkannya dengan salah, itu bisa gagal lebih buruk. Tetapi dia mempercayai instingnya. Dia mengencangkan dengan tenang, memasang kembali kabel yang salah tempat, dan mengangkat pandangan. Sekarang, katanya dengan suara tegas. Seorang asisten memutar kunci. Sejenak keheningan mutlak. Mesin terbatuk, menderu, dan tiba-tiba suara itu memenuhi alun-alun seperti guntur. Itu adalah raungan yang kuat, dalam, seolah-olah Rizky Wijaya sendiri kembali sesaat. Publik meledak dalam tepuk tangan dan teriakan. Luar biasa. Dia berhasil seperti ayahnya. Bima memejamkan mata, membiarkan raungan itu menyelimutinya. Untuk pertama kalinya dia tidak merasakannya sebagai beban, tetapi sebagai jembatan antara masa lalu ayahnya dan masa depan yang sedang dia bangun. Di kerumunan Tono mengatupkan giginya. Dia telah merencanakan penghinaan, sebuah kecelakaan yang akan menenggelamkan anak itu selamanya. Tetapi apa yang dia lihat adalah kebalikan dari segalanya, kekalahan kebenciannya di hadapan kecerdasan tangan kecil itu. Mariana, dengan air mata di matanya, bertepuk tangan dengan keras, bukan hanya karena raungan mesin, tetapi karena raungan batin Bima, yang akhirnya mulai terdengar lebih keras daripada suara-suara yang ingin membungkamnya. Hari itu, di tengah tepuk tangan dan kamera, Bima tidak merasa seperti putra seorang juara, bukan korban masa lalu. Dia merasa seperti montir, merasa seperti pembangun, merasa seperti pemilik raungannya sendiri. Dan orang banyak, ketika mendengarnya, tidak melihat bayangan,
Mereka melihat masa depan. Alun-alun penuh sesak. Sejak pagi seluruh keluarga, kaum muda, dan orang dewasa telah berkumpul untuk melihat anak yang dibicarakan oleh seluruh negeri. Sekarang bukan hanya orang ingin tahu, atau wartawan lokal. Sekarang ada kamera TV, koresponden dari tempat lain, dan di atas segalanya, ribuan orang yang ingin mendengar anak yang telah mengubah hidup mereka dengan oli, air mata, dan tekad. Bima, dengan pakaian bersih untuk pertama kalinya setelah sekian lama, menunggu di belakang panggung. Tangannya berkeringat. Dia bisa mendengar suara orang banyak seperti raungan yang jauh, konstan, yang membuatnya gemetar. Mariana ada di sisinya tersenyum padanya dengan kehangatan yang telah menyelamatkannya berkali-kali. "Kamu siap?" tanyanya lembut. "Aku tidak tahu," akunya dengan suara pelan. "Kamu tahu. Ingat saja siapa dirimu. Bukan nama keluarga, bukan desas-desus. Kamu Bima." Dia menarik napas dalam-dalam. Pembawa acara muncul di panggung. Suaranya diperkuat oleh speaker. "Bersama kita, anak Montir, Bima Wijaya." Suara tepuk tangan memekakkan telinga. Ribuan orang mengangkat spanduk darurat dengan namanya. Ponsel menyala merekam setiap detik. Bima berjalan perlahan ke tengah panggung. Dia merasakan setiap tatapan tertuju padanya, setiap napas yang penuh harap. Di barisan depan, Tono berdiri dengan tangan bersilang, wajahnya mengeras karena amarah. Dia telah kalah, dia tahu itu. Tetapi tetap saja, tatapannya berusaha mengintimidasi anak itu, seolah dengan satu isyarat dia bisa membuatnya tersandung. Bima menatapnya sejenak. Bukan dengan takut, bukan dengan benci. Dia menatapnya dengan ketenangan yang melucuti setiap upaya serangan. Dia naik ke podium. Mikrofon ada di depannya. Gumaman orang banyak mereda, seolah keheningan penuh hormat menyelimuti seluruh alun-alun. Semua orang mengharapkan pidato panjang, pengakuan dramatis, kisah penderitaan. Tetapi Bima, dengan suara tegas dan emosi tertahan, hanya berkata, "Tidak peduli dari mana kamu berasal atau apa yang kamu hilangkan, yang penting adalah apa yang kamu putuskan untuk lakukan dengan apa yang kamu miliki." Selama sepersekian detik keheningan mutlak, dan kemudian, seperti guntur, tepuk tangan meledak. Ribuan tangan bertepuk serempak, teriakan dukungan memenuhi udara, air mata mengalir di wajah mereka, yang datang hanya karena ingin tahu dan menemukan sebuah simbol. Mariana bertepuk tangan dengan keras, matanya bersinar bangga. Anak-anak jalanan yang dia ajar meneriakkan namanya dengan antusias. "Bima, Bima, Bima." Para wartawan merekam setiap sudut, setiap kata yang segera diulang dalam judul berita. Tetapi yang penting bukanlah kamera. Yang penting adalah energi kerumunan itu, yang tidak lagi melihat anak miskin atau putra juara nasional yang terlupakan. Mereka melihat seseorang yang memberi mereka harapan kembali. Di tengah hiruk-pikuk, Tono berdiri diam. Mulutnya sedikit terbuka, tetapi tidak ada kata yang keluar. Raungan tepuk tangan menghancurkannya, mereduksinya menjadi keheningan. Dia telah mencoba menghancurkannya, menyabotase, mempermalukannya, dan namun di sana, ada anak itu berubah menjadi simbol yang mustahil dipatahkan. Bima menunduk sebentar, mengerucutkan bibirnya, dan sedikit tersenyum. Dia tidak lagi hanya menanggung beban rasa lapar, ejekan, nama keluarga. Sekarang dia membawa sesuatu yang berbeda, kekuatan karena telah mengubah rasa sakitnya menjadi nilai bersama. Ketika dia turun dari panggung, puluhan anak mendekatinya untuk memeluknya. Bukan anak biasa, tetapi mereka yang hidup di jalanan seperti dia pernah hidup. Wajah mereka mencerminkan apa yang pernah dia rasakan. Lapar, takut, lelah. Tetapi sekarang juga mencerminkan sesuatu yang baru. Kepastian bahwa mereka bisa berjuang, bahwa ada jalan. Mariana memeluknya erat. "Kamu berhasil," bisiknya. Bima menarik napas dalam-dalam dan memandang kerumunan, tepuk tangan, senyum. Dia tidak melakukannya demi ketenaran, atau uang, atau bahkan pengakuan. Dia melakukannya karena dia telah mempelajari kebenaran yang sederhana dan kuat. Nilai sejati tidak terletak pada apa yang hilang atau diwarisi, tetapi pada apa yang seseorang putuskan untuk bangun dengan apa yang dia miliki. Malam itu, ketika alun-alun mulai kosong dan hanya lampu-lampu menyala yang tersisa di kejauhan, Bima berdiri diam selama beberapa menit. Dia bukan lagi anak yang meminta makanan sebagai imbalan untuk memperbaiki mobil. Sekarang dia lebih dari itu. Sebuah simbol, mercusuar bagi ribuan orang yang perlu percaya bahwa mereka selalu bisa memulai dari awal. Dan ketika suara-suara terakhir memudar di suatu tempat di langit, dia merasakan ayahnya tersenyum. Terima kasih telah menonton cerita ini sampai akhir. Subscribe, tinggalkan like dan komentar dari mana kamu melihat kami.